يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamal anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khatib mengajak diri sendiri dan para jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah, terus mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan untuk Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itu Allah mengingatkan untuk senantiasa mempersiapkan diri kita agar terus berada dalam rel kemajuan. Pada kesempatan ini, tema yang akan saya sampaikan adalah Islam dan nilai-nilai kemajuan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, paling tidak ada 7 nilai yang coba saya eksplor dari ajaran Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai kemajuan. Yang pertama adalah orientasi sebagai pembelajar. Kita ingat bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Ini menandakan sebuah pentingnya literasi. Membaca teks dan membaca konteks. Dinamika selalu berubah, dinamika selalu terjadi, perubahan begitu cepat. Oleh karena itu, bagaimana kita ini juga harus memahami konteks, berbasis pada teks-teks yang ada. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 ditegaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Sosok ulil albab adalah sosok pembelajar yang mempelajari fenomena alam dan juga fenomena sosial. Kita sering menangkap bahwa ulil albab sering ditafsirkan adalah orang-orang yang banyak mempelajari ilmu-ilmu alam sebagai seorang saintis. Padahal dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 111, Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal ataupun ulul albab. Jadi dengan demikian, fenomena sosial adalah fenomena yang harus dipelajari oleh seorang pembelajar yang kita sebutkan sebagai ulul albab. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah wahyu. Kalau kita setiap hari Jumat membaca surat Kahfi, maka ayat terakhir dalam surat Kahfi jelas, Qul innama ana matlubun yuha ilayya. Jadi katakanlah, sesungguhnya Qul innama ana mislukum. Saya itu seperti Anda semua. Itu kata Nabi kepada umatnya ketika surat Kahfi itu diturunkan. Jadi ketika Nabi bercerita tentang Ashabul Kahfi,
Banyak orang yang tidak percaya bahwa itu hanya rekaan Rasulullah. Sehingga ayat itu turun untuk menegaskan bahwa cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu, yang itu bukan cerita dari Nabi. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang harus kita pelajari. Kisah Nabi Nuh yang berjuang beratus-ratus tahun untuk berdakwah, sehingga Nabi Nuh diberi julukan sebagai ulul azmi karena kegigihan, karena memiliki grit yang kuat untuk terus berjuang. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah nilai tentang orientasi masa depan. Ada dua dimensi masa depan yang saya kira penting untuk kita cermati, masa depan di akhirat dan masa depan di dunia. Karena kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orientasi masa depan, tadi ayat di surat Hasyr ayat 18 yang tadi sudah saya sebutkan, hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Ini adalah menandakan bahwa kita dituntut untuk memiliki visi masa depan. Kita dituntut untuk bisa menatap masa depan, baik dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi keseimbangan dunia akhirat inilah adalah keseimbangan yang harus terus kita wujudkan. Nilai yang ketiga adalah orientasi tentang waktu dan kualitas kerja. Kualitas kerja ini merupakan tuntutan Rasulullah, tuntutan Allah, dan ini adalah pesan yang selalu melekat dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu beriman dan beramal soleh, itu dua kata yang selalu melekat. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman sekaligus kualitas kerja. Apalagi dalam Al-Quran banyak juga kata-kata yang tidak hanya sekedar amal soleh, tapi ahsanu amalan, kerja yang lebih baik, kerja yang lebih berkualitas. Dan orang-orang yang bekerja adalah orang yang menghargai waktu. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, dengan efektif, dengan cerdas, itulah orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas kerja. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Inilah yang harus terus kita syukuri, bahwa kita memiliki waktu yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menebar manfaat. Kualitas kerja diukur dari sejauh mana kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain, maka semakin berkualitas diri kita, itu diharapkan bisa memberikan kualitas manfaat yang lebih baik. Semakin kita ini berkualitas, semakin meningkat kualitas kita, maka derajat manfaat mestinya juga harus semakin berkualitas. Dan memberikan manfaat kepada orang lain, itulah salah satu ciri khairun nas. Sehingga memberi manfaat pada orang lain, itu adalah impact dari kualitas kerja, dari ahsanu amalah yang kita miliki. Nilai yang keempat adalah orientasi untuk saling menginspirasi dan kolaborasi. Dari surat Al-Asr ayat 1-3 sudah saya sampaikan betapa beriman dan beramal soleh. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menginspirasi dan saling berkolaborasi. Wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam hal melakukan kebajikan, jangan bekerja sama dalam hal keburukan. Nilai yang kelima adalah tentang integritas. Ini suatu hal yang sangat penting. Rasulullah mencontohkan sebagai seorang yang memiliki status sebagai seorang siddiq, berkata benar, jujur. Karena kejujuran itulah yang bisa mendorong kita meningkatkan kredibilitas kita yang disebut sebagai amanah. Dan Allah selalu menuntut kita semua untuk meniru Rasulullah dengan statusnya sebagai seorang siddiq. Hadis juga mengatakan, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Nilai yang keenam adalah berpikir positif.
Dalam surat Al-Insyirah ayat 5 tegaskan, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita dilatih untuk bersikap positif atas kejadian apapun, dan bahkan surat Al-Baqarah ayat 216 juga mengingatkan kita untuk berprasangka baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nilai yang ketujuh yaitu proaktif dan penuh dengan inisiatif. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang akan mengubahnya sendiri. Disinilah bahwa masa depan sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Maju mundurnya kehidupan kita, maju mundurnya umat kita, maju mundurnya bangsa kita, tergantung dari kemampuan kita untuk memiliki visi, kemampuan untuk merumuskan strategi, kemampuan untuk melakukan eksekusi. 3 kata kunci itulah visi, strategi, eksekusi. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Moga-moga dengan adanya nilai-nilai kemajuan yang terus kita internalisasi, kita mampu untuk menentukan nasib masa depan kita sendiri sebagaimana ayat tersebut. Apalagi dalam surat An-Najm ayat 39 ditegaskan seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya, upaya mewujudkan visi hidup kita diperlukan sebuah langkah proaktif. Semua tidak ada yang datang tiba-tiba. Semua memerlukan usaha dan semua melewati sebuah tahapan proses. Kita ingat semua kisah Nabi, semua butuh perjuangan. Dan tantangan masalah yang dihadapi semua Nabi, tantangan dari Rasul jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Semoga Allah menganugerahkan kekuatan pada kita untuk dapat melakukan muhasabah terhadap diri sendiri maupun secara kolektif. Dengan muhasabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita kelak di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikurullahul akbar. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي